Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 20 Juni 2024 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Toba Samosir telah melakukan penyidikan dan menetapkan satu orang tersangka korupsi dana desa Lumban Lintong, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba tahun anggaran 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Toba Samosir, Olowan Sinaga saat melakukan konferensi pers di kantor Kejaksaan Toba Samosir. Olowan menyebutkan adapun perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dilakukan tersangka mantan Kepala Desa Lumban Lintong berinisial SS yang menimbulkan kerugian negara sebesar lebih kurang 208 juta rupiah. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Toba Samosir untuk mempermudah proses penyidikan dan mengingatkan terkait aturan 212 menghindari tersangka dapat melarikan diri dan tidak mengulangi perbuatan serta menghilangkan barang bukti. Terkait dengan motif yang dilakukan oleh tersangka adalah memanipulasi data-data laporan pertanggungjawaban kegiatan dana desa tahun 2022. Olowan menambahkan untuk tersangka akan dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terkait dengan penetapan tersangka di mana penyidikan masih berjalan dan akan disesuaikan dengan perkembangan apakah masih ada pemeriksaan terhadap 15 orang yang terkait dengan kasus perkara dugaan korupsi tersebut dan berikut juga dengan pihak-pihak yang bekerja sama dalam kasus ini. Melakukan penyidikan terhadap penggunaan dana desa di Desa Lumban Lintong, Kecamatan Habinsaran tahun anggaran 2022 telah menetapkan satu orang tersangka dengan total kerugian negara lebih kurang 208 juta. Jadi hari ini kita oleh teman-teman penyidik dari Kejaksaan Toba Samosir melakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan dan juga mengingat dengan yang diatur dalam pasal 212 bahwa terkait dengan penahanan itu untuk menghindarkan tersangka melarikan diri, juga mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Itu kegiatan hari ini. Pemirsa, suatu tindakan indisipliner dan memperburuk citra kepolisian Republik Indonesia kembali terjadi. Sebanyak 15 orang ex-personel Polrestabes Medan mencoreng marwah Polri yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO karena diduga terlibat sindikat aksi perampokan sepeda motor yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Masih ingat dan membekas di benak masyarakat kasus ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang terlibat pada kasus penembakan terhadap anak buahnya sendiri hingga keterlibatan Teddy Minahasa yang merupakan ex-Kapolda Sumatera Barat dalam jaringan peredaran narkoba. Dua jenderal bintang 2 tersebut mencoreng marwah Polri yang memiliki slogan melindungi dan mengayomi. Kini kepolisian kembali tercoreng oleh ulah 15 ex-anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Medan yang disinyalir terlibat dalam sindikat kasus perampokan sepeda motor milik warga pada tahun 2022 lalu. Meskipun ke-15 anggota Polri ini telah diberikan tindakan tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH karena melanggar etik profesi Polri berat. Namun persepsi di masyarakat terhadap Polri diprediksi semakin menurun dengan mencuatnya kasus ini. Terlebih dengan munculnya foto 15 ex-anggota Polri yang berstatus buronan dan dipajang di salah satu mading di Mapolrestabes Medan. Namanya ini ya, mading Polri lah ya. Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait terbitnya daftar pencarian orang 15 oknum anggota Polrestabes Medan. Polisi menyebutkan bahwa 15 oknum Polrestabes Medan yang DPO ini sudah dilakukan pemecatan tidak dengan hormat yang sudah melalui sidang kode etik Polri. Inilah gambar 15 oknum Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar pencarian orang yang tertempel di depan pengumuman Polrestabes Medan. Bahkan pengumuman DPO oknum polisi tersebut sempat viral di media sosial.
Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa ke-15 oknum ini sudah meninggalkan tugas kesatuannya hampir selama 3 hingga 4 bulan dan pihaknya sudah melakukan sidang kode etik profesi Polri yang hasilnya dilakukan PTDH atau pemecatan tidak dengan hormat. Hadi menyebutkan dengan ditampilkannya foto 15 oknum tersebut menandakan keterbukaan institusi kepolisian untuk tidak mentolerir tindakan anggota yang melakukan tindakan penyimpanan. Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin, kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor desersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Saat ini pihak Propam Polda Sumut tengah mencari keberadaan belasan oknum tersebut. Pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Medan Kota meringkus seorang residivis kasus pencurian sepeda motor yang sebelumnya sudah 3 kali dipenjara dengan kasus yang sama. Pada penangkapan tersebut, polisi terpaksa menembak kedua kaki tersangka karena melawan dan berupaya kabur. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pelaku beraksi mencuri 1 unit sepeda motor di Jalan Air Bersih Kota Medan pada beberapa waktu lalu. Hanya dalam hitungan detik pelaku dengan mudah mencuri sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Pelaku dengan mudah menjalankan aksinya karena kunci sepeda motor korban masih melekat di stop kontak motor. Berbekal rekaman pengawas ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Kota kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku yakni Arman Syah Angkat warga Jalan Bromo Medan. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus pencurian dan sudah pernah dipenjara sebanyak 3 kali. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvin Triansih menyebutkan pada penangkapan pelaku pihaknya terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena berupaya melawan petugas dan kabur ketika ditangkap. Uang hasil kejahatan selalu digunakan pelaku untuk membeli narkoba dan beberapa barang termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melakukan tindakan pencuriannya itu karena seketika dia melihat kendaraan tersebut kuncinya lengket di kendaraan, kemudian langsung si pelaku melakukan pencurian dan menjual hasil pencurian tersebut ke Tersangka terancam hukuman di penjara selama 5 tahun dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. 1 unit truk tangki yang membawa muatan crude palm oil atau minyak kelapa sawit di Desa Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat terbalik dan terperosok ke dalam sungai kemarin siang. Meski debit air sungai terlihat dangkal, truk yang terperosok ini menyebabkan muatan CPO tumpah dan berserakan. Akibat truk terbalik membuat warga sekitar beramai-ramai membawa jerigen dan timba untuk mengambil minyak kelapa sawit yang tumpah di sekitar lokasi kejadian. Kejadiannya berada di lokasi yang sedang ada pembangunan jembatan menghubungkan Kecamatan Batang Serangan dan Bahorok dan hingga kini belum selesai dikerjakan. Akibatnya para pengusaha terpaksa membangun jembatan alternatif tepat di sebelah jembatan yang belum selesai dikerjakan. Diduga tidak ada palang pengaman dan jembatan yang sempit menyebabkan 1 unit truk bermuatan CPO terbalik hingga terperosok ke dasar sungai. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah karena seluruh minyak yang berada di dalam truk tangki tumpah. Jembatan ini merupakan akses alternatif karena jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan yakni Batang Serangan dan Padang Tualang rubuh. Sehingga para supir truk harus melintasi agar aktivitas terus berjalan. Namun naas untuk melaksanakan aktivitas, kejadian truk terbalik dan terperosok ke dalam sungai harus terjadi lagi.
Pemirsa, unit Reskrim Polsek Firdaus berhasil mengamankan pelaku pencurian dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Dusun 5 Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai dalam tempo kurang dari 24 jam. Pengungkapan kasus pencurian disertai penganiayaan yang dilakukan tersangka IS kepada korbannya Mahruza Rangkuti, warga Dusun 5 Desa Cempedak Lobang, Desa Seirampah, berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Firdaus dalam waktu kurang dari 24 jam. Berawal saat pelaku hendak bertamu ke rumah korban yang merupakan satu dusun dan saling mengenal. Tidak menaruh curiga, korban sempat memberikan air minum kepada pelaku. Dan di saat lengah, pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan membenturkan kepala ke dinding dan pelaku mengambil batu dan mengantukkan ke kepala korban hingga meninggal dunia. Setelah aksi, pelaku langsung mengambil 2 unit handphone serta 1 unit sepeda motor. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan pelaku berhasil diamankan sesaat setelah kejadian, sementara untuk motif pelaku masih dalam pendalaman petugas. Pelaku ini awalnya hendak pura-pura bertamu ke rumah si korban. Setelah bertamu, si korban masih sempat mengambilkan air minum untuk si pelaku. Pada saat si korban selesai mengambil air minum, si pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan menentukan kepala ke dinding. Akibat dari perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340, subsider 338, junto 356 dengan ancaman minimal 10 tahun penjara. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sekitar 1 bulan ini diduga kekurangan obat untuk pasien polijiwa. Puncak kekesalan pasien memprotes dan hingga naik ke lantai 2 untuk menjumpai Direktur Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Berdasarkan video amatir yang berhasil diambil keluarga pasien, polijiwa saat melakukan protes kepada pihak manajemen rumah sakit yang kesal obat untuk sakit jiwa tidak ada di gudang farmasi rumah sakit. Kepala Farmasi Rumah Sakit Sultan Sulaiman Boru Tobing memberikan penjelasan kepada keluarga pasien yang sudah kesal akibat obat untuk polijiwa kosong sudah 1 bulan lamanya. Begitu juga upaya keluarga pasien yang akan menjumpai Direktur Rumah Sakit namun tidak berhasil karena dihalangi pihak keamanan. Hendra Nababan, salah seorang keluarga pasien Gokon Pandiangan, merasa kesal dengan pelayanan Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Keluarganya yang saat ini sebagai pasien polijiwa tidak mendapatkan obat yang seharusnya didapatkan sebanyak 6 butir. Di akhir bulan Mei hanya mendapatkan 1 butir obat saja dan keluarga pasien tidak mendapatkan obat sama sekali. Pelayanan di Rumah Sakit Sulaiman khususnya di polijiwa sangat kurang baik ataupun sangat buruk, Pak. Masalahnya setiap kami ngambil obat, seperti saya untuk abang ipar ataupun lain saya ngambil obat itu selalu kurang, bahkan tidak ada sama sekali untuk setiap jadwal setiap minggu hari Rabu. Kadang ngambil obat, Pak, cuma satu biji obatnya dari 6 jenis obat. Sekarang pun itu sama sekali kosong, Pak. Sudah berapa lama? Sudah hampir 1 bulan lebih nih, Pak. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Sultan Sulaiman Dr. Syari Aldi Saragi mengatakan hal tersebut merupakan kesalahpahaman dan untuk obat polijiwa akan diupayakan dalam waktu dekat. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga dan Badan Pemusyawaratan Desa BPD Sukamaju Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo meminta Pemkab Karo dan aparat penegak hukum mengusut tuntas penebangan kayu di Samosir. Penebangan dan pengangkutan kayu yang diberhentikan perangkat desa dan warga 3 desa di Siosar meresahkan warga desa Sukamaju karena lokasi penebangan berada di wilayah desa Sukamaju. Penebangan kayu diduga berawal dari berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Ada 2 surat keterangan atau SKT Kepala Desa Sukamaju tertanggal bulan dan tahun yang sama, yaitu 9 Desember 2023 yang menyatakan ada 6 orang warga desa Sukamaju atas kepemilikan lahan sehingga dilakukan penebangan pohon. Salah seorang BPD Sukamaju, Joni Ginting, mengatakan keberatan atas kop surat desa Sukamaju tanpa musyawarah dengan warga dan BPD. SKT tersebut
dibuat oleh kepala desa dan membuat keterangan lahan atas nama segelintir orang yang mengaku semantek kuta atau pendiri desa. Telah dinyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan peta wilayah sekitar relokasi. Penebangan pohon yang diduga menyalahi aturan tersebut dikhawatirkan warga berdampak terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana. Selain itu juga dapat mengakibatkan konflik vertikal di Desa Sukamaju. Warga dan BPD berharap Pemkab Karo dan aparat penegak hukum mengusut tuntas terkait penebangan dan pengangkutan kayu yang sangat meresahkan tersebut. Pengeluaran surat itu kami BPD dan sebagian masyarakat tidak tahu, sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dimusyawarahkan di desa. Itu dia Pak. Maunya itu diberhentikan Pak karena masyarakat sebagian serta BPD tidak tahu. Jadi efeknya pun nanti sama masyarakat ataupun sama Desa Sukamaju itu sangat fatal Pak. Apabila nanti bisa hujan deras bisa longsor di Sukamaju gitu dia. Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan dan surat keterangan yang diterbitkan atas penebangan pohon. Pemirsa, lahan pertanian HGU milik Puskopkar A Kodam 1 Bukit Barisan yang disewa kelompok tani Betahamu diserobot oknum pensiun TNI AU. Kelompok TNI ini dituntut HSK ke Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Kelompok tani Betahamu dari Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan mengalami kerugian akibat adanya perusakan bibit padi oleh oknum pensiunan TNI AU di lahan HGU milik Puskopkar A Kodam 1 Bukit Barisan. Lokasi yang terjadi komplek agraria ini dulunya adalah wilayah Kabupaten Asahan yang telah terjadi pemekaran menjadi Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai Kabupaten Batubara. Kelompok tani Betahamu telah bekerja sama dengan Puskopkar A Kodam 1 Bukit Barisan. Kelompok tani telah membayar sewa lahan tersebut senilai 300 juta pada Desember tahun 2021 lalu. Kekecewaan kelompok tani ini memuncak sejak tahun 2021, di mana mereka tidak bisa mengelola atau memakai lahan tersebut untuk bertani sesuai perjanjian. Juru bicara atau kuasa dari kelompok tani Betahamu, Maju Situmorang, mengatakan bersama puluhan kelompok tani Betahamu mendatangi Kodam 1 Bukit Barisan untuk menyampaikan aspirasinya. Kelompok tani ini telah mempersiapkan perlengkapan orasi, diantaranya spanduk dan poster yang berisikan aspirasi, diantaranya adalah jangan biarkan kami perang antar warga anggota koperasi kelompok tani Betahamu dengan kelompok oknum Purnawirawan TNI AU. Belum sempat menggelar orasi, pihak Kodam 1 Bukit Barisan menyambut baik dengan mengajak diskusi kepada perwakilan kelompok tani. Pertemuan tersebut langsung dipimpin oleh Kasdam 1 Bukit Barisan beserta jajarannya. Kesepakatan dari pertemuan tersebut adalah Kodam 1 Bukit Barisan akan melakukan mapping terhadap lahan tersebut untuk menghindari kembali terjadinya konflik. Kodam 1 akan membekukan izin pengelolaan lahan terhadap kelompok tani dan masyarakat. Maju Situmorang menjelaskan lahan yang telah disewa dari Puskopkar A Kodam 1 Bukit Barisan seluas 89 hektar tersebut telah diserobot oleh masyarakat yang dikomandoi oknum Purnawirawan TNI AU. Pemicunya adalah bahwa lahan itu adalah HGU-nya Puskopkar. Nah, dari tim masyarakat ya menyerobot tanpa nggak diketahui oleh Puskopkar. Sedangkan kita sudah menyewa, sehingga karena kita sudah kerjasama dari pihak Puskopkar, maka kita melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani, baik di sisi pembayaran, baik juga di perjanjian. Penyerobot itu dia adalah purnawirawan dari TNI Angkatan Udara, yaitu namanya Washington Shibuya. Pembibitan kita 3 kali dirusak oleh pihak dari Washington. Saudara, Badan Ad Hoc Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuan Batu melakukan monitoring ke tingkat kelurahan terkait perekrutan petugas Pantarli pada Pilkada Serentak Pemilihan tahun 2024. Badan Ad Hoc, Panwascam dan PPK Rantau Selatan melakukan monitoring penjaringan terkait perekrutan petugas Pantarli di tingkat kelurahan, di mana pendaftaran telah memasuki hari terakhir pendaftaran dan pemutakhiran data para pemilih atau Pantarli.
Hingga penutupan pendaftaran berakhir pada Rabu malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, perekrutan Pantarli bertugas terpilih dalam pemuktakhiran data mengkoreksi data pemilih. Jika ada kekeliruan atau perubahan, pembentukan Pantarli dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara PPS tingkat kelurahan atau desa masing-masing. Menurut Ketua Panwascam Rantau Selatan Ahmad Budiman Siregar mengatakan, selama melakukan monitoring pembentukan Pantarli, pihaknya melihat masih sesuai ketentuan yang berlaku dan ditekankan agar PPS mengefektifkan waktu yang ada sehingga perekrutan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sejauh ini cukup lumayan bagus karena kita juga melihat semua syarat dan prasyarat sudah memenuhi juga, dan ada sedikit yang perlu kita tekankan kepada PPS yang menerima berkas untuk lebih efektif lagi. Dengan Pantar ini supaya mengedepankan integritas, mengedepankan dia memang punya wawasan untuk melakukan pekerjaan itu. Petugas PPK Rantau Selatan bagian SDM Munawir Siregar mengharapkan petugas Pantarli nantinya dapat bekerja dengan baik dan jangan ada lagi warga atau penduduk yang tidak tercoklit. Pemirsa, sebanyak 274 petugas pemutakhiran data pemilih akan direkrut Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga pada Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2024. Koordinator Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPUD Kota Sibolga Rahmat Kurniawan mengatakan seleksi perekrutan Pantarli di Pilkada Kota Sibolga dilaksanakan berdasarkan keputusan KPU RI nomor 638 tahun 2024 dan pendaftarannya dilakukan secara terbuka dengan tetap mengedepankan pengetahuan calon Pantarli tentang pemilu serta integritas. Selain itu, pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga tahun 2024, kebutuhan akan petugas Pantarli berdasarkan pada jumlah pemilih dan jumlah TPS yang tersebar di tiap-tiap kelurahan. Dan untuk di Pilkada Sibolga nantinya 1 TPS akan bertugas 2 orang Pantarli. Bagi masyarakat Kota Sibolga yang ingin menjadi petugas pemutakhiran data pemilih, dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat PPS masing-masing yang menjadi tempat domisili. Sementara syarat untuk menjadi petugas Pantarli di Pilkada Sibolga diantaranya, pelamar harus berusia minimal 17 tahun, tidak sebagai anggota partai politik dan berpendidikan minimal SMA sederajat. Jumlah ini kan berdasarkan jumlah TPS dulu. Jumlah TPS itu kan 137, ya kan? Kemudian rata-rata TPS itu berjumlah DPT itu di atas 400 orang, 400 pemilih lah. Jadi pada intinya untuk kebutuhan Pantarli di tiap-tiap TPS itu ada 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan untuk Pantarli itu berjumlah 274 orang. Komisi Pemilihan Umum Taput melaunching maskot dan jingle pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Maskot Si Honas dan jingle Ayo Memilih terpilih sebagai pemenang. Untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024, KPUD Taput bersama Bawaslu meluncurkan maskot dan jingle serta doa bersama dalam menyongsong Pilkada Taput tahun 2024. Adapun maskot Pilkada Kabupaten Taput yang terpilih dinamakan Si Horas, termotivasi dari salah satu komoditi hasil pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya nanas, yang diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan pilkada dan pentingnya menggunakan hak pilih kepada masyarakat. Peluncuran jingle Ayo Memilih ini dihadiri Bawaslu, Parpol, peserta pemilu, TNI, Polri, dan masyarakat. Pilkada di Taput diharapkan akan berlangsung dengan baik sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Sebagai salah satu Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan Pilkada serentak pada November mendatang, Ketua KPUD Taput menyebutkan bahwa dengan dukungan dari semua pihak,
Pilkada Tapu tahun 2024 akan berjalan sukses dan aman dan mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu. Dalam beberapa hari ke depan, petugas kami Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih akan mendatangi rumah-rumah Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi terkait data-data keluarga yang dibutuhkan. Ibu Bapak sekalian, kami mohon bantuannya dan dukungan untuk memberikan informasi yang akurat sehingga nantinya data yang kami sajikan boleh menjadi informasi yang konkret dan akurat. Pemirsa, sebanyak 8.415 orang pemilih pemula di Kota Binjai ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, calon wali kota Binjai dan calon gubernur Sumatera Utara pada 27 November mendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai memastikan sebanyak 8.415 warga Binjai memasuki usia 17 tahun menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar merupakan siswa sekolah menengah atas sederajat yang duduk di bangku kelas 11 dan juga 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Wahyudi Hasibuan, mengatakan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak, pihaknya terus melakukan perekaman data EKTP para siswa yang akan memasuki usia 17 tahun dengan cara menjemput bola, mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di Kota Binjai. Sedangkan untuk warga yang baru berusia 17 tahun namun tidak bersekolah, datang ke kantor Disduk Capil Kota Binjai untuk melakukan perekaman EKTP. Pelayanan perekaman data EKTP Disduk Capil Binjai dibuka pada Sabtu dan juga Minggu. 8.415 orang yang baru berusia 17 tahun ini dipastikan merupakan pemilih pemula dan telah terdata dalam daftar pemilih tetap. Pada pelaksanaan Pilkada serentak calon wali kota Binjai dan calon gubernur Sumatera Utara pada 27 November mendatang. Mereka ini adalah anak-anak yang wajib mempunyai KTP pemula. Untuk itu nanti kami akan mengadakan perekaman-perekaman untuk anak-anak kita ini ke sekolah karena biasanya anak-anak ini bersekolah di kelas 10 dan 11. Untuk yang tidak dapat kita rekam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap membuka kantor sampai dengan hari pelaksanaan H 27 November Pilkada agar semuanya dapat merekam dan mempunyai KTP karena sudah berusia 17 dan 18 tahun ke atas. Memperingati Hari Bayangkara ke-78, ratusan paket sembako diberikan oleh Mapolres Labuan Batu Selatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kepolisian Resort Labuan Batu Selatan secara intensif telah melakukan bakti sosial dan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Kali ini Polres menyiapkan bansos kepada warga masyarakat yang memiliki pekerjaan sosial seperti penggali kubur, bilal mayit, serta petugas kebersihan jalan. Selain itu, Mapolres juga akan berencana menyalurkan bansos kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Labusel yang bertujuan untuk membantu perekonomian warga yang kurang mampu. Dalam acara pembagian bansos, Wakapolres Labuan Batu Selatan, Kompol Ramses Samosir menyampaikan kegiatan yang dilakukan saat ini memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang hadir untuk mengisi hari ulang tahun Bayangkara ke-78 sebanyak 300 paket dan rencananya akan disalurkan 100 paket. Rangka bakti sosial memperingati hari ulang tahun Polri atau Bayangkara ke-78. Berapa jumlah penerima manfaat, Pak? Penerima manfaat ini Polres Labusel hari ini ada kita salurkan sebanyak 300 paket. Dan rencana akan kita salurkan sebanyak 1.000 paket. Demikian. Saudara, perayaan Idul Adha atau dikenal umat muslim sebagai Hari Raya Kurban, selain mampu menumbuhkan rasa rela berkurban, juga dapat meningkatkan semangat gotong royong dalam bekerja.
Bagi masyarakat, berkurban tidak hanya pelaksanaan keyakinan semata, tapi juga sebagai pelaksanaan bagian kehidupan keseharian, di mana semangat gotong royong yang telah menjadi watak dan karakter masyarakat menjadikan berkurban lebih mudah dan penuh semangat. Berkurban sebagai wujud gotong royong, proses penyembelihan hewan kurban juga terlihat pada sebuah keluarga Hasan Sitorus di Gang Rahayu, lingkungan 7 Perdagangan Seberang, yang melibatkan seluruh keluarga turut andil dalam penyembelihan dan pembagian hewan kurban dengan membentuk panitia yang solid, terdiri dari koordinator yang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan rasa kepedulian sosial di lingkungan tersebut. Peringatan Hari Raya Idul Adha tahun ini berlangsung dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan, dan semoga tradisi ini dapat terus dilanjutkan dan memberikan manfaat bagi seluruh warga di masa yang akan datang. Pemirsa, ratusan kendaraan sepeda motor mengikuti touring yang dilaksanakan oleh Kodim 0203 Langkat sambil menggelar bakti sosial menuju objek wisata Pamah Simbelir, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat kemarin. Bakti sosial sekaligus touring sepeda motor ini dalam rangka HUT Korem 022 Pantai Timur wilayah Kodim 0203 Langkat. Touring ini diikuti oleh Danrem 022 Pantai Timur dan Dim 0203 Langkat, Wali Kota Binjai, PJ Bupati Langkat, Kapolres Binjai, serta jajaran organisasi pimpinan daerah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Selain itu, komunitas motor Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ikut serta mengikuti touring dengan titik finish menuju objek wisata Pamah View Desa Telaga, Kecamatan Seibingkai, Kabupaten Langkat. Sebelum touring, para peserta melakukan cek kesehatan dan pemanasan agar terhindar dari cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan touring yang dilaksanakan Kodim 0203 Langkat ini sekaligus bakti sosial dan penanaman pohon bagi masyarakat desa yang dilintasi seperti Desa Raja Tengah, Kutabulu, dan Desa Telaga. Usai pelaksanaan di titik finish Pamah View, para peserta touring juga turut menanti hadiah Lucky Draw yang telah disediakan Kodim 0203 Langkat sambil menikmati indahnya pesona wisata alam pegunungan yang masih sejuk dan asri. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Jumat 21 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauziah, Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 21 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan hujan ringan di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Simalungun, Pematang Siantar, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, Langkat, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Medan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Terdapat 3 titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 19 Juni 2024. Yaitu di Padang Lawas Utara. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah sebagian pesisir timur, lereng timur, pesisir timur, pegunungan, lereng barat, dan sebagian pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, pohon kelapa sawit yang sudah tidak berproduksi lagi ternyata memiliki air nira yang dapat diolah menjadi gula aren. Gula aren kelapa sawit yang disebut Zoroh ini memiliki rasa yang manis, bahkan tak ubahnya seperti gula aren dari pohon enau. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sangat dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Banyaknya pohon sawit yang ditebang karena tidak berproduksi lagi membuat seorang ibu rumah tangga menekuni pengolahan air nira kelapa sawit menjadi gula merah. Proses pengambilan air nira dari batang sawit setelah pohon sawit ditebang dilakukan pengupasan hingga menemukan batang yang paling inti untuk kemudian dapat mengeluarkan air. Satu batang pohon kelapa sawit setiap hari dapat mengeluarkan air nira sebanyak 5-10 liter air nira sawit. 5 liter nira sawit setelah dimasak akan menghasilkan 1 kg gula merah atau Zoroh. Saat ini permintaan akan gula aren sawit sangat tinggi terutama dari industri. Gula aren sawit dijual dengan harga Rp8.000 setiap kilogramnya. Yanti selaku pelaku usaha gula aren sawit mengatakan saat ini ia dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola usaha yang ditekuninya. Yanti mengaku gula aren sawit ini diyakini akan menjadi pilihan masyarakat karena rasanya yang sangat manis. Bisa menghasilkan 5 liter, tapi kalau sudah dimasak dia bisa menghasilkan 1 kilo per pohon joronya. Kalau dalam 2 hektar kita menumbang 240 pohon, kita menghasilkan 240 kilo kalau untuk joro. Kalau untuk liternya karena dia belum dimasak kan, dia itu dalam satu pohonnya dia menghasilkan 5 liter. Ya minatnya sih banyak, tapi kan karena kita masih kurang biaya, kita kan belum bisa membuat bahan joro menjadi gula merah yang dibentuk, yang dicetak gitu. Kita belum mampu sampai ke situ. Jadi kita makanya tadi saya bilang mudah-mudahan pemerintah setempat memperhatikan pekerjaan saya ini agar bisa kita ciptakan menjadi gula merah yang betul-betul sudah bisa dipasarkan di masyarakat. Para petani sawit yang ada di Labuhan Batu sangat diuntungkan dengan adanya pengelola gula aren sawit. Pasalnya setiap pohon sawit yang tidak lagi berbuah dapat dijual kepada pengelola gula aren sebelum dilakukan penanaman kembali. Yanti selaku pengelola gula aren sawit berharap Dinas Koperasi dan UMKM ikut mempromosikan gula aren sawit asal Labuhan Batu sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Yanti juga memiliki keinginan suatu saat nanti gula aren sawit ini dapat dijual ke luar negeri. Saudara, keanekaragaman hayati sangat penting untuk dilestarikan karena dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus sebagai penunjang utama dalam keberlangsungan hidup manusia pada umumnya. Keanekaragaman hayati juga menjadikan ekosistem stabil sekaligus menjaga dari kepunahan yang dapat merugikan bagi makhluk hidup khususnya manusia. Keanekaragaman hayati bisa mendukung segala bentuk mata pencaharian dan penunjang kesehatan. Di Kabupaten Samosir saat ini berbagai keanekaragaman hayati dilindungi dari kepunahan sehingga tetap terjaga dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir melalui Balai Benih Ikan menjaga dan membenihkan anak ikan emas khas Danau Toba, ikan cair, ikan pora-pora, dan ikan batak. Benih ikan ini akan diberikan kepada masyarakat yang dikembangbiakkan di kolam buatan dan terpal. Untuk menjaga agar keanekaragaman ikan yang ada di Danau Toba, Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Samosir menabur benih langsung ke Danau Toba. Selain itu, salah satu tumbuhan yang juga dijaga agar tidak punah karena memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, yaitu andaliman atau yang lebih dikenal dengan merica batak, karena populasi tumbuhan ini sangat identik di kawasan hutan Danau Toba. Salah satu jenis hewan yang juga sangat dijaga agar tidak punah, yaitu kambing panarusan Samosir. Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan dari aspek daging. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Dr. Kuniur Gulto mengaku berbagai cara telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menjaga keanekaragaman hayati karena sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Pulau Samosir.
Salah seorang masyarakat petani Andaliman di Desa Salatonga-Tonga, Huta Siarsong, Kabupaten Samosir, mengaku tanaman Andaliman merupakan salah satu tumbuhan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Samosir karena sudah menjadi bumbu masak yang biasa digunakan masyarakat Batak. Meski merawat tanaman ini tidaklah terlalu mudah, namun jika Dinas Pertanian bersinergi dengan petani, maka populasi tanaman ini dapat dikembangkan dan dilestarikan. Pemirsa, air sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya saat ini dapat dimanfaatkan sebagai media pantulan gambar melalui penggunaan teknologi sehingga dapat menambah keunikan bagi pariwisata Danau Toba. Negara dan daerah yang ada di Indonesia sering sekali memanfaatkan air menjadi air mancur dan water dancing dengan paduan warna dan berbagai bentuk percikan. Namun di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir, saat ini dikembangkan sebuah konsep pengembangan daerah tepian air atau waterfront city, di mana menjadikan Danau Toba sebagai wajah kota. Pengelolaan kawasan ini menjadi daya tarik baru Pulau Samosir dan menjadi sebuah hiburan bagi para wisatawan. Di Waterfront City ini, pengunjung dapat menikmati wisata air mancur, menari menggunakan teknologi canggih. Didukung dengan sorotan lampu warna-warni yang disesuaikan dengan musik yang mengiringi pertunjukan menciptakan suasana yang magis dan mempesona. Media air yang dibuat akan menampilkan cerita dan sejarah tentang terbentuknya Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Selain itu, melalui layar gambar yang terbentuk dari air tersebut, masyarakat diajak untuk menjaga air Danau Toba sehingga terbebas dari pencemaran. Air yang menjadi aset besar kepariwisataan Pulau Samosir dikembangkan melalui Kementerian PUPR sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kepariwisataannya. Pemerintah daerah melalui staf ahli Bupati Kabupaten Samosir, Rudi Sabar M. Sihaan, mengatakan setelah dibangun oleh Kementerian PUPR, pengelolaan untuk sementara waktu dilakukan oleh Pemkab Samosir. Harus kami sampaikan bahwa memang Waterfront City Panguran ini diserahkan ke pemerintah Kabupaten Samosir untuk namanya serah terima kelola sementara. Itu pada tanggal 6 Maret 2024. Jadi kita mulai resmi mengoperasikannya dengan dioperasikan oleh Pemkab Samosir itu tanggal 9 Maret. Nah memang karena kita masih sementara ini Pak Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang pengelolaan kawasan Waterfront City Panguran dengan arah pandang teli. Salah seorang remaja yang merupakan peserta studi tour ke kawasan Samosir mengaku Waterfront City suatu yang menakjubkan dan menggunakan teknologi yang canggih. Setelah berkunjung ke lokasi ini menambah pengetahuan dan mendapat hiburan. Menurut saya, penampilan dari Waterfront City ini sangat menarik. Karena di Waterfront City ini tampilan aman, warna juga air terjun, yang dimana di dalamnya itu ternyata kita bisa mengenal bagaimana itu Danau Toba. Indonesia dengan sebutan kaya akan tanah air semoga membawa manfaat besar bagi keberlangsungan hidup manusia, bahkan dapat memberikan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.